Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun pelajaran 2025. Perkenalkan, saya Sri Hartati, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251082891. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Pinang kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sekalian, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Raihan, silakan dibimbing doanya. Doa mulai. Sebelum memulai pelajaran, kita akan cek terlebih dahulu. Raihan ada, Ilham Ramadan, Arif Falabi, Dapi, Azmal Bakia, Ayu Lestari, Oktaina, Sapa Karunia, Alma Ida, Alis Permata Dewi, Tiara, Citra Melinda Sari, Dian Fitria. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Nah, jadi kemarin kita telah belajar tentang cara melestarikan alam. Melestarikan alam itu, coba Alma Ida, bagaimana cara kita melestarikan alam? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengurangi penggunaan plastik. 3. Menanam pohon. 4. Menghemat energi. Nah, jadi yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus mengurangi penggunaan bahan dari plastik. Yang ketiga, menanam pohon supaya lingkungan kita menjadi sejuk dan segar. Yang keempat, mengurangi pemakaian listrik. Jadi pada siang hari atau malam hari kita harus menghemat energi, ya. Itu untuk pelajaran yang masa lalu. Sekarang kita akan memulai pelajaran tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Silakan dibuka bukunya, siapkan pena, kita mulai belajar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian arti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman kepada kitab-kitab Allah, artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus meyakini dan membenarkan di dalam hati bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar adanya dan diturunkan kepada nabi dan rasulnya, ya. Nah, ada nabi yang menerima wahyu berupa suhuf, itu ada 5. 1. Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Syed alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Musa alaihissalam. Kelima nabi ini adalah nabi yang menerima wahyu suhuf, bukan kitab tetapi suhuf. Yang selanjutnya, isi pokok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: 1.
ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan. Artinya kita harus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu adalah cara kita bersikap, bersopan santun dengan orang lain, bersopan santun dengan tetangga, dengan teman, dan dengan orang tua kita tentunya. Kemudian janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengerjakan perintahnya, maka kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, kisah umat terdahulu tentang informasi ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya, kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi bahwa kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui bahwasanya Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh menyembah patung. Kita harus menyembah Allah semata yang telah menciptakan kita di dunia ini. Kemudian yang ketiga, larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Dan yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Kita sebagai anak yang berbakti harus menghormati ayah dan ibu kita. Kita tidak boleh membantah apa yang diperintahkan orang tua kepada kita sebagai anaknya. Kemudian larangan membunuh sesama manusia. Jadi kita tidak boleh membunuh teman, ada perkelahian, kemudian kita membunuh, itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, larangan berzina. Kalian sudah tahu apa itu berzina? Perbuatan yang sangat keji dan harus kita hindari, ya. Kemudian larangan mencuri. Nah, kita tidak boleh mencuri, mengambil hak orang lain, itu haram hukumnya. Kemudian larangan menjadi saksi yang berdusta. Jika dalam persidangan kita menjadi saksi, harus yang adil dan tidak boleh berbohong. Kita harus menjadi seorang saksi yang benar-benar jujur dan tidak boleh membalikkan yang namanya fakta kebenaran. Kemudian kita salahkan, kita tidak mengucapkan hal-hal yang baik, ya. Kemudian yang ke-10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Jadi hak orang lain tidak boleh kita ambil. Misalnya sebidang tanah ini kita ambil, separuh, itu tidak boleh. Itu bukan hak yang menjadi milik kita. Kemudian untuk selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat dan nasihat ada serta kata-kata hikmah dan pujian. Jadi di dalam kitab Zabur itu berisi kata-kata hikmah dan pujian. Kemudian yang selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Injil itu harus kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Kita harus percaya dan membenarkan bahwasanya kitab Taurat itu ada. Kemudian menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati, bahwasanya yakin kitab-kitab Allah itu benar dibawa oleh para rasul dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab.
hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, coba lihat dibaca terlebih dahulu. Melalui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya, Menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, silakan Adit dibaca. Mengetahui syarat dan pedoman hidup yang diperlukan Allah SWT. Yang ketiga, silakan Ilham. ketiga, hidup menjadi lebih sederhana dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, jadi iman kepada Allah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama adalah mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya. Kemudian yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, hidup kita menjadi lebih terarah dan tidak tersesat. Itu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak sekalian, itulah tadi penjelasan Ibu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Ya, tepuk semangat. Ulang lagi, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Baiklah sekarang, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Nadia. Apa pengertian subuh? Subuh itu adalah Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang masih berupa lembaran-lembaran. Jadi pada zaman dahulu ayat Al-Quran itu belum dibukukan. Ayat Al-Quran masih berupa tulisan-tulisan di atas daun kurma, di atas tulang, di atas batu. Ya, jadi subuh itu ayat Al-Quran yang masih berupa lembaran. Pada zaman Utsman bin Affan barulah Al-Quran itu dibukukan menjadi satu mushaf seperti yang kita pakai pada saat ini. Mungkin itu saja. Bakia, apakah sudah memahaminya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba Adit, sebutkan 4 macam kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. 1, 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Al-Quran. nah, jadi kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Jelas sekarang? Ibu ada tugas, kerjakan secara berkelompok dan bersama-sama. Kalian kerjakan secara bersama-sama. Silakan.
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok satu. Kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Kemudian kelompok dua, silakan. Dan ke depan kelompok dua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan beberapa kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Satu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Tiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Empat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada kelompok dua. Kita berikan aplaus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil lima beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Dua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Ya, terima kasih kepada kelompok tiga. Nah, baiklah anak sekalian, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bahwasanya arti iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini, membenarkan dengan hati bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa taala benar adanya dan diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Kitab ada 4, 1 Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itulah dari isi kesimpulan pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan manfaat dan membawa barokah untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini.